2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku. Anak di sini dipakai kata teknon. Ya. Masih dipakai kata teknon itu adalah anak-anak yang umur 13 tahun sampai umur 19 tahun, teknon. Kalau huyos itu 20 tahun sampai umur 50-an tahun, huyos. Tapi ini teknon. Di atas teknon itu ada yang namanya paidion. Ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang harus menjadi kuat. Katakan, saya harus jadi kuat. Saya temukan ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak pekerja, ada begitu banyak hamba Tuhan. Mereka nggak kuat ketika mereka ada dalam masalah. Tapi saya juga temukan mereka nggak kuat ketika mereka tidak bisa handle berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena banyak Anda yang lihat itu. Ya. Haleluya. Tapi Alkitab berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya mau kuat, maka Alkitab tidak mengajarkan kepada kita minum obat kuat, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Oke, boleh. Tapi itu cuma untuk tubuh saudara. Tapi firman Allah berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu bahasa Ibraninya tulisnya T-H-A-N-A-N, canan, bahasanya kanan. Jadi bacanya kanan. Kanan itu begini, seorang tuan turun ke dalam lumpur, mengangkat seorang bawahan yang masuk ke dalam lumpur, lalu memandikannya, memakai dia dengan pakaian yang bagus. Lalu tuannya itu berkata, sekarang kamu bukan lagi hamba, tapi kita selevel. Kasih karunia adalah begini, yang tadinya kita berdosa, sekarang Yesus datang dan mati bagi saudara, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Lalu Tuhan berkata begini, aku jadi miskin, kamu jadi kaya, aku jadi lemah supaya kamu jadi kuat, aku menjadi miskin supaya kamu menjadi orang yang diberkati. Dan Tuhan berkata begini, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Tuhan memilih menjadi rendah supaya Anda beroleh kekuatan. Tuhan memilih menjadi miskin supaya Anda boleh kaya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Kasih karunia itu harus diurus. Kasih karunia itu bukan Anda berkata begini, oh saya sudah selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 saya sudah lakukan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, maka saya selamat. Yes. Kalau hari itu Anda mati, karena ketika Anda pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sempurna adalah roh saudara dan saya. Tubuh, jiwa belum sempurna. Pikiran masih mikir salah orang. Pikiran masih najis. Pikiran masih salah. Tangan kita bisa saja lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena jiwa dan tubuh ini masih belum sempurna, maka Tuhan kasih kita fasilitas yang kedua yang namanya pertobatan. Keselamatan cuma sekali. Tapi pertobatan itu every minutes. Every day. Bapak Ibu perhatikan dari mana Tuhan berikan itu kepada kita. Yang namanya kasih karunia. Dan zaman di mana kita hidup sekarang ini, kita sebut dengan zaman kasih karunia. Atau disebut dengan zaman gereja. Zaman penciptaan itu 2000 tahun. Yesus itu punya zaman 2000 tahun. Sekarang ini zaman namanya zaman kasih karunia. Atau disebut dengan zaman gereja. Zaman di mana kita ditolong oleh Roh Kudus. Wow. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan saya akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Ketika kita mau datang dan mengurus yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada jemaat yang datang dan berkata kepada saya begini, Pak Gembala, Pastor, saya nggak bisa lakukan firman. Firman sulit sekali bisa saya lakukan. Saya katakan gini, mana firman yang sulit? Dia katakan gini, firman Tuhan suruh saya kembalikan contoh perpuluhan, saya nggak mampu. Saya bilang, kamu berpakaian baik,
Kamu datang, saya lihat paling tidak kamu naik motor, berapa kali saya lihat kamu datang punya mobil. Saya tanya, kamu punya mobil? Punya Pak. Berapa? Satu motor berapa? Motornya 3. Kamu kasih perpuluhan enggak? Enggak cukup Pak. Saya tanya, Anda kerja dengan orang atau Anda kerja sendiri? Saya kerja dengan orang. Berapa lama Anda kerja dengan orang? Sudah kurang lebih hampir 17 tahun. Saya tanya kepada dia begini, pernahkah bosmu setiap bulan kasih kamu 90% dari keuntungannya, hanya 10% untuk bosnya? Dia lihat saya dan dia pelototin saya dan dia katakan, no, nggak pernah pastor. Tuhan kasih kamu 90%. Malaikat 3 ayat 10 berkata, kembalikan 10% untuk uji Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat Alkitab, hanya ada 2 kata. Ujilah aku tuh hanya 2 kata. Satunya tentang perpuluhan. Wow, ada yang datang kepada saya dan berkata begini, Pak, susah sekali saya ngampuni. Kenapa? Waduh Pak, perbuatannya itu nggak masuk di akal. Saya katakan begini, ingat, firman Allah itu melampaui akal. Jadi kalau nggak masuk di akal, kamu harus masuk dalam firman, karena firman melampaui akal. Kok diam? Haleluya. Firman Tuhan tidak bertentangan dengan akal, tapi firman Tuhan melampaui akal. Kalau firman Tuhan melampaui akal, maka saudara dan saya nggak ada cara lain selain kita hanya tinggal di dalam kasih karunia. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah lihat, pernah punya mutiara, entah itu palsu atau itu asli yang punya mutiara, tolong katakan. Saya nggak minta, saya nggak minta. Benar, saya nggak minta. Ya, berapa banyak yang punya mutiara, entah itu palsu atau asli, kan nggak angkat tangan, kan saya nggak. Oh palsu ya, oh asli ya, nggak, angkat aja. Tahu bagaimana mutiara itu terjadi? Pak Monang aslinya dari mana? Lahirnya Medan ya. Pak Febri aslinya dari mana? Asli surga, lahirnya Medan juga. Kemarin saya bilang untuk Pak Febri ya, GBI itu kan gereja Betel Indonesia, bisa juga gereja Batak Indonesia. Tapi kita berasal dari surga, lahirnya Jakarta, lahirnya Surabaya, lahirnya mungkin Amerika, Bapak Ibu, dan lahir mungkin di tempat lain, tapi Anda asli dari surga. Kan KTP kita tidak ada aslinya. KTP itu TTL, tempat tanggal lahir. Ada di situ tulis aslinya dari mana? Pertanyaan saya, salah atau benar? Aslinya dari mana? Berarti Bapak Ibu harus tinggal di dalam kasih karunia. Ketika kita tinggal dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menjadi jemaat yang kuat. Bapak Ibu, tantangan yang akan kita hadapi bukan tantangan yang biasa. Ada banyak orang yang bisa undur dari iman. Ada banyak orang yang akan kepahitan melihat apa yang kita lakukan baik, orang balas dengan tidak baik. Bapak Ibu akan mungkin juga salahin Tuhan. Ingat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka menyalahkan Tuhan. Hawa menyalahkan Tuhan. Hawa katakan begini, Adam katakan begini, perempuan yang taruh di sampingku. Kemudian perempuan itu berkata, ular yang kau ciptakan ini menipu aku. Kira-kira kalau ular ngomong, ular bilang begini, yang cipta aku siapa? Dosa itu selalu berkata begini, dia yang salah, aku yang benar. Tapi Tuhan mau kalau kita menjadi orang yang kuat itu begini, kalau kita kepala keluarga, kalau kita pemimpin, kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka ketika salah, Anda harus belajar mengakui salah. Berkata bahwa saya salah. Salah dalam mengelola uang, salah dalam bersikap, salah dalam bertingkah laku, salah dalam bicara, maka kita akan menjadi kuat. Tapi kalau Bapak Ibu mempertahankan bahwa orang yang salah dan kita yang kuat, saya percaya akan ada yang namanya curigation. You know curigation? Curiga bertubi-tubi. Kita akan lihat ini saling curiga. Dia salah atau saya benar. Dia benar atau saya salah. Kita akan mencoba menjatuhkan seseorang untuk membuktikan bahwa dia salah dan kita benar. Kebenaran itu bukan tentang salah dan benar, tapi apa yang benar. Saya ulangi, kebenaran itu bukan tentang salah dan benar,
Tapi apa yang benar? Apa yang benar itu adalah pribadi Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Ketika saudara dan saya percaya itu, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Dan firman Allah berkata begini, bahwa kalau saudara dan saya jadi kuat, maka kuat dalam kasih karunia. Salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dikasih akses untuk berdoa. Saudara pikir bahwa semua orang bisa berdoa? Tidak ada. Bapak Ibu lihat ada orang yang KTP-nya Kristen. Suruh berdoa 2 menit belum tentu bisa. Dia berdoa hitungnya detik. Doa apa saudara? Doa makan. Tuhan berkati makanku dalam nama Yesus. Amin. Suruh doanya panjang. Doa apa ya pastor? Doa apa ya? Saya pernah diajakin makan oleh suami istri. Diajakin makan ke restoran yang saya diajakin ke hotel bintang 4. Waktu sampai di sana saya duduk karena saya lihat suami istri. Dan saya berkata kepada suaminya, Anda yang doa makan. Saya sudah tutup mata. Saya hitung 1 menit, saya lihat kok belum ada suaranya. Ternyata waktu saya buka mata, istrinya lebih bilang, doa. Yang suami. Saya pejamkan mata lagi, saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat, saya pejamkan mata lagi 1 menit. Mereka berdoa, kamu doa. Mereka pikir saya lagi pejamkan mata, saudara. 2 menit setengah saya tanya kenapa, dia aduh maaf pastor, saya nggak bisa doa makan pun kamu nggak bisa. Dia ngantar saya dengan Mercedes-Benz S400. Itu mobil mahal. Untuk berdoa pun nggak bisa. Anda mungkin diberkati secara finansial, tapi kekayaan kita bukan pada uangnya. Kekayaan kita adalah pada hal-hal rohani. Ketika Anda dikasih akses untuk bisa berdoa, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam itu waktu bertahan. Apalagi kalau Anda bisa punya quality time dengan Tuhan, waktu-waktu spesial dengan Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa Anda akan kuat menghadapi masalah, persoalan, menghadapi tantangan kehidupan. Masalah boleh datang, tapi tidak menjatuhkan Anda. Justru masalah datang menjadi kendaraan untuk membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan, untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi. Katakan haleluya. Amin. Jadi ukurannya, bagaimana supaya kita bisa kuat? Yang pertama kita kuat, kita perhatikan baik-baik, kita kuat kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita kuat karena firman Tuhan. Katakan saya kuat karena firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada kursi yang tidak boleh Anda duduk, ada jalan yang tidak boleh Anda lalui. Yaitu kursi pencemooh tidak boleh Anda duduk. Pencemooh itu tukang gosip. Tukang gosip itu, kamu tahu nggak orang itu? Kamu jangan bilang-bilang ya. Nanti dia pergi, kamu jangan bilang-bilang ya. Dia pergi, jangan bilang, kaget. Satu jemaat semua katakan jangan bilang-bilang. Ada kursi yang tidak boleh Anda duduk, yaitu kursi pencemooh, kursi gosip. Anda harus mengubah kursi gosip menjadi kursi gospel. Katakan saya harus mengubah kursi gosip menjadi kursi gospel. Gospel itu adalah demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang tidak boleh kita lalui, jalan orang berdosa. Pikirannya berdosa, keinginan hatinya berdosa. Alkitab katakan begini, mungkin dia baik, tapi kalau baik tidak sesuai firman Tuhan, maka Alkitab mengukur kebaikan yang tidak sesuai firman Tuhan adalah kain lara. Kain lara itu adalah kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Ada yang mau pakai untuk lap keringat saudara? Bersihkan keringat Anda. Kain yang dipakai untuk membersihkan kusta, ada yang mau? Itu kebaikan yang tidak didasarkan atas kebenaran. Dan Alkitab berkata begini, bahwa saudara dan saya harus hidup menurut apa kata Tuhan. Berbahagialah. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak duduk, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda dan saya tidak boleh berjalan menurut pikiran orang fasik. Fasik itu apa sih? Orang fasik itu bisa KTP-nya Kristen. Orang fasik itu bisa saja dia datang ke gereja, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di kamus
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fasik itu juga samar. Ya. Tapi saya terjemahkan arti fasik adalah dengar firman, tidak melakukan firman. Bapak Ibu harus tahu bahwa setan itu tahu Kejadian sampai Wahyu. Setan itu selidiki Alkitab. Setan itu tahu Alkitab. Dia baca firman, dia renungkan firman. Tapi setan tidak pernah melakukan firman. Kalau orang Kristen baca Alkitab setiap hari, setan juga lakukan. Kalau orang Kristen renungkan Alkitab setiap hari, setan juga lakukan. Tapi satu yang tidak dilakukan oleh setan adalah melakukan firman itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu renungkan, tapi Bapak Ibu tidak melakukannya, maka kita sama dengan Mazmur 90 ayat yang keempat, ketika Yesus ada di salib. Ketika Yesus dicobai, ketika dia ada di Matius pasal yang keempat, setan mencobai Yesus pakai Mazmur 90 ayat yang keempat. Ada tertulis, malaikat akan datang dan menatang kau di pada kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Setan pakai kitab Mazmur untuk mencobai Yesus. Tapi Alkitab berkata pada ayat yang kedua begini, tetapi yang kesukaannya, setiap kali Bapak Ibu baca Alkitab dan ketika ada kata tetapi, setelah ayat-ayat di atas, maka kata itu meng-void semua kata-kata yang di atasnya. Amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang saja karena malam terlalu capek. Alkitab katakan, merenungkan firman itu siang dan apakah Anda sebagai para pengusaha nggak bisa lakukan? Apakah ini cuma tugas para hamba Tuhan? Apakah ini hanya tugas mereka yang melayani di altar? Mereka yang melayani sebagai para imam-imam yang ada di musik, yang ada di kameramen, yang menjadi multimedia dan yang menjadi asyar, atau yang menjadi tugasnya sebagai imam-imam pendoa? Apakah itu hanya tugas mereka untuk merenungkan firman siang dan malam? No. Tugas semua saudara dan saya. Merenungkan siang dan malam. Kata dan di situ dipakai kata kahi, K-H-A-E. Bacanya kahi. Kahi itu diterjemahkan ke Indonesia sekaligus. Jadi kalau baca begini, merenungkan firman Tuhan siang sekaligus malam. Wow. Ketika Anda dapat satu ayat, aku akan merenungkan. Kata merenungkan ini dari Ibraninya, tulisannya H-A-G-A-H, Haga. Haga itu artinya pikir firman, perkatakan firman, deklarasikan firman. Yang keempat, menyanyikan firman. Yang kelima, melakukan firman. Kita baca Mazmur 23 tadi. Anda lagi khawatir, tapi Anda baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berkatakan, tenang. Akulah gembala, kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Ketika Anda dapat rema, Anda ngomong ke suami, orang tua ngomong ke anak, gak usah khawatir. Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Ketemu teman di kafe, ngomong, tadi aku khawatir, tapi Tuhan berkata, aku yang akan cukupkan semua kebutuhannya. Kemudian minum kopi terlalu banyak, pergi ke kamar mandi, betulin rambut, betulin eyeshadow, blush on-nya diperbaiki, rambutnya disisir, sambil mendengung dan mendeklarasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan meninggalkan aku, takkan kekurangan aku. Lalu mendeklarasikan firman. Kemudian yang keempat, mulai betulkan eyeshadow, mulai menyanyikan firman. Takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Lanjutkan di rumah ya. Alkitab katakan begini, berbicaralah seorang akan yang lain dengan mazmur, nyanyian rohani, dan puji-pujian. Kita ini kalau baca mazmur, kita selalu bacanya salah, karena mazmur itu Ibraninya tehila, tehilim. Itu adalah nyanyian hati.
Jadi kalau Bapak Ibu baca Mazmur, nggak boleh begini, berbahagialah. Kata berbahagia di Mazmur 1 itu adalah eser, E-S-H-E-R. Eser itu adalah joyful, happy ending. Bapak Ibu hati sukacita, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita punya grup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum masuk, yang sudah masuk puji Tuhan. Bapak Ibu yang belum masuk ikut di sana. Hafal firman setiap hari. Perkatakan firman setiap hari. Dan biasanya seminggu sekali saya masuk dan saya kuatkan. Tujuannya cuma satu. Ayo baca firman. Ayo jangan putus asa renungkan firman. Lakukan firman. Karena dampaknya luar biasa. Bapak Ibu jangan pikir bahwa pendeta seperti saya nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi saya selalu datang kepada firman. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita, ada kalanya lihat makanan pun sudah nggak mau makan. Ada kalanya lihat situasi yang mengenakan sudah nggak mau lihat. Karena persoalan masalah itu sudah datang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa memilahnya. Firman Allah bisa memilahnya. Ketika Bapak Ibu suka dengan firman, Anda nggak mungkin kalah. Anda ada dalam masalah, yes itu normal. Anda ada dalam persoalan, ya normal. Tapi masalah tidak ada dalam saudara. Persoalan tidak ada dalam saudara. Anda adalah masalah supaya Anda dibawa kepada level yang lebih tinggi untuk melihat perkara-perkara besar. Supaya Anda melihat jalan keluar dan kemenangan. Bapak Ibu perhatikan para martir. Mereka mati karena firman. Mereka mati karena firman. Saya baca 12 murid kecuali Yohanes. Yohanes itu digoreng di dalam minyak panas. Mau dijadikan Yohanes fried chicken. Nggak jadi-jadi tuh. Digoreng sampai berapa kali? 3 kali kalau nggak salah digoreng oleh Raja Nero waktu itu. Digoreng, nggak jadi Yohanes fried chicken. Kemudian dikirim ke Pulau Patmos untuk kerja di sana batu bara. Sampai di sana, dia sudah umurnya tua, sudah 80-an tahun lebih. 85, 86 tahun. Ketika dikerja paksa di sana, Rodi di sana, dapat yang namanya Kitab Wahyu. Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi kepada kita di depan kita. Dan tahukah saudara dan saya begini, Alkitab berkata begini, saya baca tentang Thomas. Thomas itu matinya di India. Sekarang gunung di India itu namanya Gunung Thomas. Saya pernah prayer convocation di Singapura. Dan salah satu hamba Tuhan, dia berdiri di depan dan dia salah satu pembicara dan dia bersaksi, dia katakan begini, kakek saya, engkong saya, apalagi itu, nenek moyang saya adalah kepala suku. Dan ketika Thomas datang dan beritakan Injil di situ, ditangkap sama kakeknya, kemudian dikurung di dalam penjara dan dikasih tahu kepada dia, kamu jangan beritakan firman. Dan dia katakan gini, bahwa Tuhanku menyuruh aku datang ke sini untuk beritakan firman karena kalian tidak mengenal Tuhan. Dipaksa-paksa tidak mau. Akhirnya besok saudara apa yang terjadi? Saudara, dia diikat. Satu kuda di tangan kanannya, satu kuda di tangan kirinya, satu kuda di kepalanya, satu kuda di kaki kanan, kaki kirinya. Dan satu kali cambukan, maka kuda lari kepada arah yang berbeda, tubuhnya hancur. Sebelum dia mati, dia natap, Thomas berkata, dia natap wajahnya kepala suku dan dia berkata, kamu boleh membunuh tubuhku, menghancurkan tubuhku. Tapi perkataanku tentang Yesus yang hidup, satu waktu akan tinggal dalam hidupmu dan generasimu yang akan datang. Kamu boleh mematikan aku, tapi firman tidak mungkin mati. Saudara, dihancur. Berapa tahun kemudian, kepala suku ini mengalami yang sebuah namanya, yang dimana Roh Kudus datang bicara kepada mimpi kepada dia. Sehingga akhirnya, dia bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menangis di satu pagi, dia menangis meraung-raung. Semua anggota sukunya datang dan bertanya kepada dia apa yang dialami. Dan dia katakan begini, aku melihat orang yang kita bunuh itu hidup, penuh dengan kemuliaan. Dan dia berkata begini, kalau kamu tidak mau binasa, maka kamu harus percaya Yesus Tuhan. Mulai hari itu, satu suku ini percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingat waktu itu hamba Tuhan itu berdiri dan dia katakan, saya mengembalakan 5.000 jemaat yang terdaftar. Orang masuk di gereja itu ada 3 golongan. Yang pertama pengunjung, yang kedua penunjang, yang ketiga komitmen. Gembala seperti saya hanya membagi hidup dengan mereka yang komitmen. Yang komitmen ada 5.000 orang. Tidak terhitung penunjang dan pengunjung.
Dan Bapak Ibu tahu, dia bersaksi dan dikatakan begini, aku keturunan kepala suku yang membunuh Rasul Thomas. Wow. Apakah firman Tuhan gagal? No. Kalau Bapak Ibu lihat Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Satu saat di perang dunia pertama, ada seorang anak yang baru berumur kurang lebih 8-10 tahun. Dan diajarkan oleh gurunya, guru agama. Guru itu mengajarkan kepada dia begini, ketika kamu masih kecil, tapi kalau kamu percaya firman Allah, dan kamu katakan amin kepada firman Allah, maka kamu bisa melewati perang yang mengerikan ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Saudara, wanita, anak gadis umur 10 tahun ini katakan, amin, amin, amin. Saudara tahu, ketika selesai perang dunia kedua, dia cari teman-temannya, hanya sisa 2 orang. Dan 2 orang ini adalah satu perempuan, dua perempuan. Mereka berdua yang waktu guru agamanya itu ajarkan firman Tuhan di depan kelas, hanya mereka 2 yang katakan amin. Setuju dengan firman, dan firman Tuhan melindungi mereka. Melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan mereka masih hidup. Saudara pikir bahwa Tuhan itu pelupa? Saudara pikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang jahat? No, dia akan bela firman-Nya. Bapak Ibu tahu kata amin itu adalah bahasa Ibrani. Amin itu artinya yang pertama sepakat dengan Tuhan. Yang kedua setuju dengan Tuhan. Kata yang ketiga adalah aku terikat dengan perkataanmu. Yang keempat, aku menjadi satu dengan engkau. Jadi ketika jemaat duduk dan dengarkan pendeta berkhotbah, gembala berkhotbah, jangan diam. Katakan amin. Anda mungkin berkata, wow, amin. Maka Anda akan melihat firman Tuhan itu akan bela saudara. Anda kuat karena firman. Anda kuat karena Anda setuju dengan firman. Anda kuat karena Anda sepakat dengan firman. Dan firman itu menyatu dengan saudara. Firman Allah berkata ketika Anda menyatu dengan Tuhan, maka siapa yang bisa sentuh saudara? Kitab biji matanya. Saya nggak dengar. Bisa nggak Bapak Ibu pisahkan? Saya suka minum kopi susu. Ya, bisa nggak Bapak Ibu kalau kopi sendiri yang warna hitam, susu warna putih, ada air panas, lalu kita campur jadi satu. Setelah dicampur, adakah di sini Bapak Ibu yang pisahkan material kopinya sendiri? Material susunya sendiri pisahkan, airnya dipisahkan sendiri. Ada yang bisa? Kenapa? Sudah menyatu. Kita ini kesatuan daripada Kristus. Kita ini adalah Kristus kecil. Kristen itu artinya Kristus kecil. Bapak Ibu nggak punya pilihan yang lain. Selain pilihan, kita suka dengan firman. Makanya ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, dengar firman, sering-seringlah katakan amin. Sering-seringlah ketika Anda dengar firman, katakan amin, berekspresilah. Saya nonton salah satu gereja yang ada di Afrika, saudara. Itu jemaatnya itu 3 juta orang. Sampai hari ini, Tuhan suruh gembalanya itu tidak ekspos. Bapak Ibu cari di YouTube dan sebagainya, nggak ada. Saya pernah dikirimin sama teman saya. Wow, itu gereja saudara, panjang gereja itu 2 kilo panjang gerejanya. Gedung gereja panjangnya 2 kilo. Pernah Anda pergi ke gereja, panjang gedung gerejanya 2 kilo? Tuhan bilang ke dia begini, jangan ekspos. Karena aku sedang melakukan perkara-perkara hebat. Saya lihat ketika mereka mau kasih persembahan, mereka terima amplop persembahan. Sebelum mereka kasih, mereka isi uang di dalamnya. Ketika mau persembahan, saya lihat jemaatnya nari-nari. Saya katakan saya malu lihat mereka. Kenapa? Karena jemaat yang saya gembalakan pun tidak lakukan itu. Wow. Saya lihat ketika mereka dengar gembalanya khotbah, mereka katakan amin, itu keluar dari kursi. Mereka nari-nari, putar-putar kursi mereka. Mereka setuju dengan perkataan itu. Ketika diwawancara, mereka punya masalah. Tapi ketika mereka datang kepada firman yang hidup, mereka tahu Tuhan sanggup menyelesaikan, melampaui yang mereka bisa pikirkan. Anda datang ke sini untuk apa? Karena Anda tahu Tuhan sanggup menyelesaikan
apa yang tidak bisa Anda kerjakan. Tuhan sanggup selesaikan apa yang tidak bisa Anda pikirkan, apa yang tidak bisa Anda lakukan. Anda datang ke sini untuk itu. Maka tunjukkan dalam ekspresimu bahwa Anda believe Jesus. Tunjukkan dalam ekspresimu bahwa Anda percaya Tuhan. Saya ada kalanya berdiri di depan cermin dalam kamar mandi, ada kalanya saya bilang, Luther, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pilih orang lain ganti kamu. Ya. Saudara dan saya harus benar-benar meresponi firman dengan benar. Itu cara kita jadi kuat. Kami melewati begitu banyak ujian. Saya ingat anak saya ketika tadi pagi saya bersaksi ketika dia kecil. Dia di sini tuh 6 bulan mungkin ya. 6 bulan tinggal Jakarta, tinggal di Taman Aries Blok D 43. 43 ya. Taman Aries Blok D 43. Ya, kami lari keluar dari Ambon karena Ambon sedang terjadi kerusuhan. Ya. Kemudian kita ada di sini, salah satu hamba Tuhan di sini, seorang dokter nolong kita dengan kasih rumah itu. Untuk kami tinggal. Satu waktu saudara, susu anak saya itu habis. Kami berdua sudah melayani Tuhan full time. Saya dulu seorang yang kerja di dunia marketplace. Tapi sekarang dipanggil full time. Saya ingat waktu itu istri saya berkata, susu anakmu habis. Saya katakan saya pergi ke ATM. ATM saya itu ATM Lipo. Ketika saya masukin ATM saya, masukin PIN, saya lihat saldo saya, 185 rupiah. Bukan 185 ribu, 185 rupiah. Bapak Ibu, saya tekan cancel, ATM-nya keluar. Saya jalan masuk. Saya rasa seperti saya nggak injak aspal, saudara. Dan berpikiran saya begini, kalau ada angin, saya bisa terbang. Saya berpikir nanti anak saya minum apa? Dia minum susu, anak saya lahirnya kecil, yang tadi yang main drum itu, Chris. Mana Chris? Kakak Chris mana? Oh, di sini. Sini. Ya, lahirnya kecil, lahirnya 2/4. Sekarang bisa tinggi begini. Lebih tinggi dari papa. Dari sana saya. Ya. Bayangkan, dia lahirnya kecil, harus minum susu yang banyak fatnya, namanya Morinaga. Tahun 99. Ini lahir 99. Kami 99, di akhir 99 kita udah ada di sini. Untuk beli susunya, itu harganya 245 atau 255 ribu, saya sekitar gitu, saudara. Saya pulang dengan pikiran begini, uang cuma tinggal 185 rupiah. Bagaimana anak saya mau minum susu? Sampai di rumah saya bilang ke istri saya nggak punya uang. Uang saya tinggal 185 rupiah, dia nangis. Saya pegang tangannya, saya katakan ayo kita berdoa. Masuk kamar kita berdoa, setelah berdoa dia katakan saya mau minta dari kakak saya. Kakaknya istri saya ini dulu semua ada di sini. Ibu Paula, ada di bank, ada kerja di BI, Pak Joni, Pak Richard, Ibu Yoma, itu semua orang-orang yang kerja di sini. Saya bilang ke istri saya begini, kamu jangan minta dari keluargamu, saya juga jangan minta dari keluargaku. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, panggil kita jadi hamba Tuhan dan kita mati dengan cara seperti ini, biar kita mati. Tapi jangan minta, kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Lalu istri saya sepakat. Dia katakan, saya balik jadi dosen. Kamu kembali lagi cari kerja. Minta kerja nih bos yang kamu yang minta mundur. Yang bilang, kenapa kamu harus berhenti kerja? Saya bilang, sekali saya ambil keputusan melayani Tuhan, maka saya tahu Tuhan akan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu tahu, 2 hari kemudian dari hari kita ngomong, saya diundang pergi ke satu persekutuan doa. Saya ingat waktu itu di kafe. Saya khotbah di situ. Selesai, saya ingat itu udah bulan Desember, saudara ya. Khotbah katanya itu Natalnya mereka. Selesai saya dikasih amplop. Bukan amplop sebenarnya. Seperti ucapan apa namanya? Kartu Natal. Oh, saya pikir saya cuma kasih kartu Natal. Sampai di kamar waktu saya buka, ada uang di dalamnya. Istri saya hitung,
1 juta. Kami berdua berlutut karena kami 2 hari yang lalu tinggal sisa uang 185 rupiah. Lah 1 juta itu banyak sekali. Yang pertama kami beli adalah beli susu anak saya 3 kaleng. Sisanya orang di rumah itu ada 10 orang di rumah. Ada yang juga pengungsi yang dari Ambon juga tinggal di rumah. Saking kita nggak punya duit. Ada kalanya puasa bukan karena terpaksa, karena memang nggak punya uang. Lalu saya bilang, ayo doa puasa menyembah Tuhan. Tuhan ini bagaimana orang banyak ini mesti makan. Bapak Ibu, mulai malam itu dan 6 bulan seterusnya, itu yang punya kafe itu setiap kali tutup kafe, sisa-sisa makanan dia bawa ke rumah setiap malam. Bapak Ibu, saya beritahukan kepada saya alami itu. Kami keluarga alami. Tuhan itu bisa pakai 3 tangan untuk menolong saudara. Invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Ketika dia menurunkan mana dari langit kepada orang Israel. Itu firman-Nya, penyediaanku bagi kamu tidak akan pernah kurang. More than enough. Dia membelah bukit-bukit batu, memberikan mereka minum daripada air di padang gurun. Israel itu mati bukan mati kelaparan, mati karena kekurangan minum, mati karena kedinginan. Mereka mati karena tidak merubah sikap hatinya. Hatinya tidak percaya firman. Yang kedua, Tuhan bisa pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong saudara. Dan yang ketiga, Tuhan bisa pakai tanganmu. Mana tangan saudara? Tolong angkat tangannya. Katakan, Tuhan bisa pakai tanganku untuk nolong diriku dan nolong orang lain. Jangan pernah lihat dirimu menjadi orang yang terbelakang. No. Lihat dirimu sebagai hamba Tuhan. Lihat dirimu sebagai pemimpin. Lihat dirimu sebagai orang yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Lihat dirimu sebagai jawaban bagi banyak orang. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Bagaimana supaya Anda dan saya jadi kuat? Yang kedua, Alkitab berkata begini, kuat karena ada di dalam kesepakatan. Indonesia ini kuat, 17.000 pulau kuat, karena diikat oleh 4 huruf, NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan coba-coba merubahnya, maka Anda akan berhadapan dengan kurang lebih 200 juta jiwa lebih. Karena negara ini dibangun oleh pahlawan-pahlawan, oleh para pemimpin-pemimpin yang mencuri alam semesta yang namanya Kurios. Penguasa tunggal satu-satunya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, presiden di atas segala presiden, yang punya sorga dan yang punya bumi, laut segala isinya, datang dan mati bagi saudara. Berikan nyawa kepada Anda, tujuannya cuma satu. Supaya Anda punya yang namanya kesepakatan. Lihat Matius 18:18-20. Matius 18:18-20. Jadi ketika Bapak Ibu tidak memiliki kesepakatan atau keunitian, maka jangan bicarakan apapun. Semuanya pasti tidak akan punya kekuatan untuk mendorong maju. Alkitab berkata 1 orang mengalahkan 1.000, tapi 2 orang mengalahkan 10.000. Kekuatan mendorong itu berdua, sepakat, unity itu 10:1. Amin. Anda mendorong kursi, mendorong satu beban yang beratnya 500 kilo, hanya sendiri kira-kira bergerak atau tidak. Tapi kalau 10 orang mendorongnya, bergerak. Tolong tunjukkan. Matius 18:20 berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di mana? Sorga. Lalu perhatikan ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat meminta apapun juga. Apakah Anda pernah sepakat meminta apapun juga? Atau suami mau lain, istrinya mau lain, maka jangan harap ada jawaban. Ya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20 berkata begini.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, suami, istri, anak-anak, maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka saya beritahukan kepada jemaat, keunitian, kesepakatan adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Mungkin Anda hari ini berkata begini, sepertinya aku di padang gurun. Di manakah Tuhan ketika aku memerlukan pertolongannya? Dia ada pada kesepakatan. Dia ada pada keunitianmu antara suami dan istri. Ketika suami berkata, ayo berdoa. Dan istri berkata, aduh gua sibuk. Tapi hari ini ketika dengar doa, ketika dengar khotbah ini, ketika suami ajak berdoa, tinggalkan dulu masakannya. Nasi goreng setengah matang, ditinggalkan dulu. Ayo pergi berdoa. Sepakat, maka Anda akan melihat dorongan yang lebih dalam. Kesepakatan adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Yang kedua, kesepakatan adalah dasar daripada Tuhan menjawab doa-doa. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku mendengarkan seruan mereka. Berapa banyak yang mau doanya didengarkan? Dan ketika Anda berdoa, Tuhan jawab dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Anda paling suka jawaban yang mana? Kalau Anda suka jawaban ya, maka salah satunya adalah doa dalam kesepakatan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 19. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka doanya didengarkan. Jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Dikatakan permintaan mereka akan dikabulkan. Kalau Anda mendapat jawaban ya, berdoa dalam keunitian. Dan berkat daripada kesepakatan yang ketiga adalah dikatakan begini, berkat-berkat, dasar daripada berkat-berkatnya diperintahkan kepada saudara. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata, sungguh alangkah baik indahnya apabila kamu hidup rukun bersama. Seperti minyak yang baik di kepala mengalir ke janggut dan ke leher jubahnya. Kalau Anda nggak punya janggut berarti terjadi percepatan. Kalau ada janggut pun juga adalah Alkitabiah mengalir ke janggut leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon mengalir ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah ayat yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi sebelum berkat kehidupan diperintahkan kepada saudara, maka ayat yang pertama itu kata kuncinya. Dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun dalam terjemahan Alkitab King James Version dipakai kata unity. Rukun itu unity. Rukun itu bukan bajunya sama. Bukan polanya sama. Rukun itu bukan model rambutnya sama. No. Rukun itu adalah kita menjadi sepakat hati di hadapan Tuhan. Kita harus belajar sepakat dalam ketidaksepakatan. Ayo ikut perkataan saya. Saya harus sepakat dalam ketidaksepakatan. Untuk hal-hal apa? Hal rohani. Gereja ini ada ibadah mujizat pagi jam 5 subuh waktu Jakarta. Berapa banyak yang ikut? Kalau angkat tangan yang tinggi, Anda diberkati. Berapa banyak yang tidur dengan suhu AC 16 derajat Celcius? Kita ada Selasa, hari Kamis, dan ada Sabtu. Kita ibadahnya off-nya cuma Senin. Ada kalinya kalau Senin pun istri saya bilang ini, sayang, ini ada loh, ini urgent loh. Tolong doain, lo katanya hari ini libur. Tidak, ini urgent, bolehlah kamu doa. Jadi sebenarnya nggak ada hari libur sama sekali. Tapi Anda dan saya kuat dalam kesepakatan. Sehingga Anda melihat terobosan besar. Hari ini kalau Bapak Ibu mau putuskan perkara-perkara besar, jangan putuskan sendiri. Jangan putuskan ketika Bapak Ibu bimbang lalu memutuskan. Putuskanlah dalam kesepakatan. Sepakat sesuai dengan firman. Apa kata firman? Maka belajar sepakat di situ. Haleluya. Amin. Apakah bisa langsung instan? Belajar setiap hari. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita harus belajar, kita kuat karena firman Tuhan. Kita kuat karena kesepakatan. Yang ketiga, kita kuat karena doa.
Saya lihat ada orang Kristen yang gak punya kehidupan doa. Dan mereka sangat rentan dengan tipu daya setan. Semua yang Tuhan kasih di muka bumi ini, datangnya melalui doa. Kalau Bapak Ibu tidak berdoa, Bapak Ibu gak dapat apapun. Pola doa yang benar adalah Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami. Murid-murid tidak pernah minta Yesus mengajarkan mereka berkhotbah. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka untuk ngusir setan, gak pernah. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka untuk melatih mereka bagaimana supaya mereka jadi hebat, jadi kuat. Enggak pernah. Tapi murid-murid dalam Matius pasal 6 berkata begini, ajar kami berdoa. Doa itu, Bapak Ibu dan saya perlu belajar setiap waktu. Ada yang datang kepada saya begini, pastor, gembala, saya kalau doa 5 menit. Saya katakan ini kamu doa 5 menit. Dulu saya nggak pernah berdoa. Tapi sekarang, saya punya waktu doa yang bisa tetap di hadapan Tuhan. Bisa 1 jam, bisa ada 2 jam. Tergantung dengan waktu yang Anda mau kasih kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya punya waktu-waktu yang privilege di hadapan Tuhan, Anda berikan waktu-waktu yang khusus di hadapan Tuhan, maka Anda akan bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Ada orang Kristen yang ikut kelas SALT, nanti kita akan belajar bagaimana dengarkan suara Tuhan. Nanti kita tanya juga, kamu sudah dengarkan suara Tuhan atau belum? Pasti ada yang bilang, Tapi ditanya, kamu anak Bapa di sorga? Iya, iya. Tapi tidak pernah dengar suara Bapa di sorga. Berarti ini Bapa gadungan yang dia dengarkan. Atau jangan-jangan anak gadungan. Ya. Kalau kita anak Papa kita di rumah, maka kita akan bisa dengarkan suara Papa kita. Saya ingat bahwa kalau Papa saya itu lagi bicara dengan 20 temannya, saya bisa langsung tahu, Mama, itu suara Papa. Betul suara Papa. Ada lagi, loh, di tengah-tengah teman-teman yang lagi suaranya banyak, Papa cuma, oh, itu suara Papa lagi, apa batuk, misalnya seperti itu, tahu. Ada lagi suara langka, itu suara Papa. Padahal lagi berjalan dengan 10 orang, bisa dengarkan suara Papanya. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Doa itu berfungsi dalam triple M. Meminta, mencari, dan mengetok. Alkitab berkata dengan sangat jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Beberapa Anda berkata, aduh Pak Gembala, kita udah ketok 7 tahun. Pintu nggak buka-buka Pak Gembala. Kalau Anda berdoa, Anda sudah hidup benar. Anda sudah mengaku semua dosa. Anda sudah datang dengan hati yang tulus. Kalau Tuhan belum jawab, maka yang Anda minta itu baik. Tuhan ingin beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Saya pernah konseling pasangan yang mereka datang baru pacaran 3 bulan. Laki-laki mukanya sumringah, yang perempuan juga senyum-senyum malu-malu. Dan mereka katakan nih, Pak Gembala, kita mau datang mengaku. Ngaku apa? Kalian udah pacaran? Iya Pak, iya kau tahu Pak. Iya. Lalu yang laki bilang ini, saya doa loh Pak. Apa kamu doa? Tuhan bilang, ini pasanganku. Oh iya? Yang perempuan bilang, iya Pak Gembala. Oke, hari itu saya katakan, oke, jaga kekudusan, jaga pergaulan kalian harus ada dalam kelompok teman-teman. Kalau pergi kemana-mana, jangan hanya berdua, tapi pergi bersepuluh. Jangan cuma bicara di bawah lampu 5 watt seorang diri, nenek bilang berbahaya. Luther 3 ayat yang ke-5. Setelah itu datang kembali 6 bulan. Yang ceweknya nangis-nangis, Pak, dia nakal Pak. Kenapa? Ternyata dia ada pacar. Lo katanya dia bilang dia dengar suara Tuhan. Lalu saya panggil cowoknya, kamu datang ngaku kepada saya, katanya kamu bilang kamu dengar dari Tuhan. Kapan? Waktu saya lihat datang di ibadah youth Pak. Terus hati saya bergetar Pak. Lalu saya tahu dia datang dari Tuhan. Kamu waktu lihat dia langsung kamu suka. Iya. Kamu suka dulu baru kamu berdoa dengan Tuhan. Iya.
Maka saya beritahukan kepada Anda, itu bukan dari Tuhan, itu dari sukanya kamu. Kalau Anda suka dengan seseorang, netralkan hatimu dulu. Yang anak-anak muda, jangan cuma lihat ganteng, jangan cuma lihat cantik. Sebab cantik itu bisa penyok-penyok juga nanti ketika sudah umur 50 tahun ke atas. Mau didumpul dengan apapun. Betul atau tidak ibu-ibu? Betul? Tapi yang Tuhan cari itu adalah kecantikan batinnya. Tuhan cari suami-suami yang takut akan Tuhan, yang tetap berpaut pada firman Allah, yang tetap datang dalam doa. Ketika ada masalah, datang dalam doa, datang dalam doa. Saya ingat waktu anak-anak saya kecil, ya, setiap pagi jam 5 itu kami doa. Kami bawa mereka masuk, ada kalanya mereka punya kamar sendiri-sendiri, ada kalanya kalau pagi diambil masuk sama itu, yang asisten-asisten di rumah dibawa masuk, ditaruh tempat tidur. Kalau kelas 1, kelas 2 masih playgroup, taruh di sisinya, saya di sisi istri. Tiba-tiba yang laki-laki tiba-tiba lagi menyembah, jatuh ke belakang, yang perempuan jatuh ke samping. Istri saya selalu, bangun, ini ada Tuhan. Bangun lagi, 15 menit kemudian jatuh ke depan, ada yang jatuh ke belakang, bangun. SD masih jatuh ke depan, masih jatuh ke samping. SMP sudah mulai bertahan 30 menit. Tapi Ma, lama kita mau doa, mau ke sekolah, Ma. SMA sudah mulai cari Tuhan sungguh-sungguh mereka. Ketika doa sudah datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ingat anak perempuan saya tadi yang pimpin pujian. Dia punya keponakan itu dia panggil masuk ke kamarnya. Dia katakan, kamu mau nggak terima baptisan Roh Kudus? Lalu satu waktu kami berdua pulang kantor, kok ribut amat di kamarnya Aceh ini. Ternyata waktu kita masuk, dia lagi tumpang tangan ke sepupu-sepupunya. Mereka lagi dipenuhi Roh Kudus, lagi berbahasa roh. Hah? Bukan saya yang tumpang tangan. Anak saya lagi tumpangin tangan di atas mereka. Wow. Latih anak-anak kita untuk mereka punya kesukaannya tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya ingat ketika saya jatuh cinta dengan istri saya. Sore-sore istri saya selalu telepon ke rumah. Ya, sebenarnya bukan rumah, itu tempat saya dikasih sama perusahaan untuk saya tinggal. Ketika telepon jam 4 mereka bilang Luther lagi berdoa. Jam 5 Luther lagi berdoa. Jam 6 Luther lagi berdoa. Dia pikir bagaimana kita mau pacaran ini? Ini yang ditelepon ini lagi doa terus, bagaimana mau pacaran? Dia lapor ke gembala. Lalu saya bilang, wah ini orang ya mau diajak pergi jalan-jalan mau apa? Dia lagi doa. Satu waktu mau ujian PDP, saya ingat 93 atau apa ya, 93 atau 94. Gembala saya katakan gini, suruh Luther itu ujian PDP. Padahal saya bukan full time waktu itu. Suruh saya di ujian PDP. Kenapa? Suka baptis orang di luar. Sampai satu kampung mau jaga mukul saya. Bapak Ibu, ketika Anda suka berdoa, Anda akan melakukan perkara-perkara hebat. Perkara-perkara ajaib. Mari bangun. Mari bangun. Tadi saya katakan dari dulu nggak suka doa. Ketika disuruh doa, saya tidur pasti. Sekarang itu menjadi sebuah lifestyle. Itu menjadikan kita kuat. Kita kuat karena firman Tuhan. Kita kuat karena keunitian. Dan yang ketiga, kita kuat karena kehidupan doa. Saya mau tanya jujur. Jujur kepada saudara. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang satu hari doanya 5 jam ke atas? Wah, ini jemaat luar biasa, mungkin 6 jam ke atas ya. Oke, kalau begitu nggak ada, kalau ketawa gini kerasa nggak ada. Sel diturunkan. Yang berdoa 4 jam. Turun. Yang berdoa 3 jam setengah. Ada satu. Nah ini jadi pendoa, ibu pendoa. Oke. Yang berdoanya 2 jam setengah. Yang berdoanya 2 jam. Tolong angkat tangan tinggi, nggak usah malu-malu. Nama Anda nggak dicoret di sorga. Yang berdoa 1 jam setengah. Tolong angkat tangan tinggi. Mulai banyak. Yang berdoa 1 jam. 1 jam. Wow, udah mulai banyak. Yang berdoa 30 menit. Tolong angkat tangan.
Oke, ada yang angkat tangan ragu-ragu, naik turun, ini ragu-ragu, ini 30 menit atau tidak. Yang berdoa 20 menit, 15 menit. Tolong angkat tangan, ayo. Yang berdoa 10 menit. Ada yang 10 menit. Saya tidak menghakimi Anda. Yang berdoa 5 menit. Ada yang 5 menit. Yang berdoa 2 menit setengah. Yang berdoa 1,5 menit. Ada yang berdoa 1 menit. Yang berdoa tidak pernah berdoa. Alkitab katakan begini, bahwa ada tipikal berapa orang berdoa. Pertama, doa orang benar. Yang kedua, orang berdoa tapi salah berdoa. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau berdoa. Kalau Anda doa 1 menit, puji Tuhan, itu jalur untuk Anda berdoa 1 jam. Kalau Anda sudah berdoa 1 jam, Anda bisa sampai kepada doa 2 jam. Latih pakai doa dan berpuasa juga, supaya Anda lihat perkara-perkara besar ilahi Tuhan nyatakan bagi saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.